Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat aksi nyata dan aksi nyatanya itu telah diterima, pasti warnanya hijau dan sertifikatnya itu akan muncul. Kalau Bapak Ibu misalkan klik di profil pelajar Pancasila, lalu Bapak Ibu lihat, oh iya ternyata ada sertifikat di sini. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini sertifikatnya Bapak Ibu. Sebentar saya hapus dulu. Ya, ini sertifikatnya yang ada di aksi nyata, ditandatangani langsung oleh Dirjen dan ada jam-jamnya 30 jam ke atas. Nah, kita lihat sebentar. Nah, ini contoh-contoh sertifikat dari Kementerian Pendidikan yang kita belajar sendiri, Bapak Ibu. Luar biasa kalau seandainya kita sulit mencari sertifikat, tetapi dengan belajar mandiri ini kita bisa mendapat sertifikat ini dengan luar biasa dan ditangani langsung oleh Dirjen. Nah, ini dia punya bagian depan. Nah, ini bagian belakangnya, itu ada 39 jam sekali ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian beberapa sertifikat lagi, jamnya ada 30 jam lagi. Kemudian saya ambil beberapa saja, ini ada 41 jam. Nah, Bapak Ibu validasi itu bisa 4 bulan atau bisa singkat. Jadi menunggu saja. Saya punya ini, saya masukkan bulan Juni, Juli, itu baru divalidasi Oktober sampai November kemarin. Jadi bisa menunggu saya, jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa saya ditolak atau tidak. Ditunggu saja. Kalau seandainya Bapak Ibu cek-cek warna kuning itu berarti harus diperbaiki. Dan sertifikat itu Bapak Ibu lebih dari 30 jam, 30 ke atas berarti sudah memenuhi ya 1 poin. Nah, kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh modul pelatihan yang tidak lanjut karena terkendala aksi nyata. Apakah aksi nyata itu sulit sehingga banyak yang tidak lulus atau ditolak atau tidak buat? Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Oke, pertama Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengklik, misalkan contoh Merdeka Belajar ini, ada beberapa pilihan aksi nyata. Ya, pastikan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah terbiasa dengan aksi nyata, jadi saya yakin bahwa sudah pasti membuka pelatihan mandiri ini. Sekali lagi, saat Bapak Ibu mengklik Merdeka Belajar ini untuk membuat aksi nyata, nah pasti ada 2 hal ini. Bapak Ibu mau membuat aksi nyata yang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, ataukah membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Terserah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nyaman saja. Pilih yang sesuai dengan minat atau yang nyaman untuk Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak Ibu klik, contoh misalkan saya suka yang pertama. Jadi saya memilih menyebarkan ya, saya memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi saya pilih, lalu klik di bagian bawah, itu lanjutkan, selanjutnya. Setelah selanjutnya itu akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu mulai melengkapi. Lanjut saja. Lalu Bapak Ibu klik saja di sini aksi nyata ini ke kolom ini ke kanan. Setelah itu lanjutkan. Setelah lanjutkan Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini Bapak Ibu harus mengisi. Anggapnya Bapak Ibu sudah menyiapkan aksi nyatanya. Sebentar baru kita berbagi. Lalu di sini isi judul aksi nyatanya, siapa yang terlibat, seperti siswa. Kemudian alasan melibatkan aktor tersebut karena terserah cara menyebarkan pemahaman dengan cara mengajar atau presentasi, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Setelah Bapak Ibu mengajar, apa tadi tanggapan dari siswa atau guru ya? Ya, oke, diklik saja. Kemudian apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Misalkan memberikan bahwa Merdeka Belajar itu seperti apa, ya, kemudian perasaan apa, itu Bapak Ibu mengisi hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan di saat Bapak Ibu menyampaikan materi tersebut. Setelah itu Bapak Ibu klik di sini dan simpan. Ini cara-cara ya untuk menyimpan atau mengirim aksi nyata. Nah,
Tadi saya bilang saya memilih untuk menyebarkan aksi nyata. Bapak Ibu, lihat di sini, di rincian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melihat ini. Kalau tidak melihat di sini, aksi nyata Bapak Ibu tidak akan baik. Atau mungkin akan juga ditolak. Kenapa? Karena semua persyaratan ada di sini. Nah, saya mengkopinya begini Bapak Ibu. Yang pertama, karena saya mengambil dia punya persyaratannya yang tadi, pastikan Anda memenuhi tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens atau sasaran. Bisa murid, bisa juga teman sejawat, bisa orang tua, bisa juga komunitas, dan lainnya. Terserah Bapak Ibu memilih yang paling Bapak Ibu senang yang mana dan tidak menyusahkan. Yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media seperti presentasi, video, poster, kemudian lagu, puisi, dan lain-lainnya sebagainya, Bapak Ibu. Untuk audiens atau sasaran. Jadi saat Bapak Ibu menyampaikan materi, itu Bapak Ibu bisa menyampaikannya bisa dengan puisi, lagu, presentasi, terserah Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu nyaman. Bisa juga luring dengan forum diskusi guru di KKG, sekolah MGMP, dan lain-lain. Maupun daring melalui media sosial. Oke, Bapak Ibu. Sekali lagi, pilihlah yang menurut Bapak Ibu paling mudah Bapak Ibu jangkau. Setelah itu yang keempat, buat form untuk umpan balik, disebarkan kepada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Umpan balik minimal berisi ini. Kalau kemarin saya memberikan materi kepada teman-teman tentang Merdeka Belajar, berarti di dalam umpan balik itu ada hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi harus membaca dia punya persyaratan ini dengan baik-baik. Nah, hal yang kelima, ini yang menjadi kita punya inti, dan yang keenam, tulislah refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya? Gitu ya Bapak Ibu, jangan lupa, sekali lagi nomor kelima ini yang penting. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar, bagaimana bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret yang Anda selanjutnya. Dan yang keenam, unggah dokumen kegiatan Bapak Ibu. Dokumen ini sangat penting. Kemudian hasil from ini umpan balik, feedback dari teman-teman, dari siswa yang Bapak Ibu bagikan tadi. Ini umpannya ini adalah yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu punya umpan balik itu lain. Kemudian dan rangkumkan refleksi Anda. Ini 5 dan 6 ini topik yang sangat penting. Contoh ya Bapak Ibu, ini aksi nyata saya yang telah diterima atau divalidasi. Yang pertama, saya membagi ini Merdeka Belajar itu kepada teman-teman saya. Jadi kegiatannya itu pada bulan Oktober tahun kemarin. Nah, ini saya berbagi. Kemudian saya memberikan sedikit materi-materi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memberikan materi-materinya juga tidak apa-apa. Yang penting hal-hal yang 4, 5, 6 ini terpenuhi. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini refleksi tadi. Refleksi saya tadi Bapak Ibu ya yang ini. Mengenai ini ya Bapak Ibu ya. Setelah unggah dokumen, kemudian refleksi Anda ini. Bapak kurang satu apa? Feedback. Ya, feedback setelah ini Bapak Ibu. Feedback itu saya buat di from. Pak, gimana kalau seandainya saya tidak tahu membuat from? Bapak Ibu juga bisa membuat di satu kertas. Lalu memberikan itu kepada teman-teman untuk mengisinya. Yang penting Bapak Ibu, 3 hal ini. Yang pertama, itu mengenai dokumentasi. Dokumentasi harus terlihat Bapak Ibu punya wajah, kemudian hasil pengisian from feedback ini. Yang di bagian keempat, dan yang berikut adalah rangkuman refleksi setelah Bapak Ibu membagi itu refleksi. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Bagaimana seperti itu? Saya yakin kalau 3 ini terpenuhi, Bapak Ibu punya aksi nyata ini akan
diterima, divalidasi, dan akan mendapat sertifikat langsung dari Kementerian Pendidikan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh lagi, saya punya aksi nyata di topik menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP dan SMA. Nah, setiap kali Bapak Ibu buka kan pasti di sini. Buka pasti di sini kan Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik di bagian ini, Bapak Ibu pasti ketemukan dengan tadi. Hal-hal yang sama, pilih aksi nyata. Jadi Bapak Ibu setiap aksi nyata itu bukan satu saja. Itu ada bisa 4, bisa 5, tapi Bapak Ibu harus melihat. Ada yang untuk kepala sekolah, ada yang untuk guru, ada juga yang untuk guru dan kepala sekolah. Saya bilang tadi, yang Bapak Ibu menurut yang paling nyaman untuk Bapak Ibu itu yang mana? Sekali lagi, yang paling nyaman untuk Bapak Ibu itu yang mana? Jangan memilih aksi nyata yang mungkin bisa menyusahkan Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas atau dengan bersama-sama dengan teman-teman KKG atau MGMP. Sekali lagi, kemarin saya memilih ini, pembelajaran berdiferensiasi. Karena bagi saya ini sangat mudah saya lakukan di kelas. Kalau Bapak Ibu memilih membuat lingkungan fisik karya teks di kelas, tidak apa-apa. Bisa guru-guru bahasa Indonesia, itu kan sangat baik. Kemudian kalau untuk kepala sekolah modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Sekali lagi, aksi nyata ini harus sesuai dengan Bapak Ibu punya kemampuan. Jangan sampai terlalu besar, akhirnya tidak bisa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah itu, saya pilih yang ini, lanjutkan di bagian bawah. Setelah lanjutkan bagian bawah, Bapak Ibu akan mendapat seperti yang tadi, menceritakan praktek berdiferensiasi apa yang dipilih, sertakan juga semuanya Bapak Ibu, isi mengisi ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan apa, kemudian strateginya apa, isi saja. Ini tidak terlalu diperhatikan saat validasi, tapi semuanya harus diisi. Tidak terlalu, jangan sampai Bapak Ibu perlu banyak-banyak kata yang ini, tapi sesuaikan saja mungkin 1-2 kata seperti apa yang telah diminta. Ya, Bapak Ibu, setelah aksi nyatanya itu nanti kirimnya di sini ya. Nah, tapi saya akan melihat dulu hal-hal yang selanjutnya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat aksi nyata, tinggal pilih file, langsung bisa dikirim. Ya, ini. Bapak Ibu, syarat. Intinya Bapak Ibu melihat syarat ini. Biarpun Bapak Ibu punya aksi nyata itu video yang bagus-bagus, atau menggunakan apapun yang paling bagus, tetapi kalau tidak memenuhi syarat ini, tidak akan divalidasi atau ditolak. Bapak Ibu, sekali lagi, jikalau Bapak Ibu punya aksi nyata ini video, kemudian buat di Canva atau dimanapun yang indah dan yang bagus, tetapi kalau seandainya tidak memenuhi syarat-syarat ini, pasti tidak akan divalidasi atau ditolak. Nah, karena saya memilih melakukan salah satu jenis diferensiasi, jadi ada bisa produk, bisa proses, bisa apapun, ada 3, Bapak Ibu bisa melakukan. Jadi yang pertama adalah, sekali lagi Bapak Ibu, ini yang utama. Petakan kebutuhan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal, pembelajaran, atau metode lainnya. Bapak Ibu bisa mengambil gambar setelah Bapak Ibu masuk ke kelas, tes awal sesuai dengan materi yang ada untuk melihat kemampuan. Pilih salah satu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan, bisa konten, prosesnya mungkin kalau Bapak Ibu melihat minat Bapak Ibu punya anak di situ, ada kelompok ini yang suka mendengar, suka melihat video, suka membaca, Bapak Ibu bisa membagi itu. Lalu di kelompok ini yang suka mendengar, Bapak Ibu memberikan seperti kalau bahasa Indonesia, puisi dengan lagu atau dengan kata-kata. Yang suka melihat video, Bapak Ibu gabungkan sendiri. Yang suka juga dengan membaca buku, gabungkan sendiri. Iya, atau juga mungkin kalau seandainya Bapak Ibu di matematika bisa dengan dia punya kemampuan yang rendah, kemampuan yang sedang, kemampuan yang tinggi, terserah Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tidak menyusahkan Bapak Ibu. Kemudian praktik pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan rancangan Anda. Minta umpan balik, ya ini. Sekali lagi, hal-hal yang paling utama itu minta umpan balik secara tertulis pada murid.
ini 3 orang. Bapak Ibu jangan sampai 2 orang. Kalau 2 orang pasti ditolak. Harus 3 orang. Kalaupun lebih dari 3 orang tidak apa-apa. Dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan berikut. Bapak Ibu bisa klik perpustakaan ini, akan muncul hal-hal tentang feedback-feedback yang bisa dilakukan oleh siswa. Tapi kalaupun Bapak Ibu bisa melakukan itu sendiri, no problem, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, unggah dokumentasi kegiatan atau strategi yang Anda buat, bukti proses Anda melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan umpan balik dari murid. Jadi biasanya 1, 2, 3 ini pengantar, 4, 5 ini yang harus paling penting Bapak Ibu. Catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara berkolaborasi, bisa dengan teman-teman Bapak Ibu guru, namun pendidik harus menuliskan refleksinya itu masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu perhatikan, itu yang pertama adalah dokumentasi. Kemudian itu adalah hal-hal yang Bapak Ibu refleksikan. Dan yang berikut itu adalah, yang ketiga itu adalah umpan balik. Itu yang paling penting. Ya, Bapak Ibu, ini saat saya tadi bilang, saat Bapak Ibu mengetik atau mengklik perpustakaan belajar, ini akan muncul beberapa hal ini. Tentang umpan balik, terserah Bapak Ibu mau ambil yang mana, atau yang membuat sendiri pun terserah Bapak Ibu. PME memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu, yang penting memenuhi persyaratan tadi saya bilang. Dokumentasi, kemudian ada umpan balik, kemudian ada refleksi. Itu jangan sampai terlewatkan. Nah, ini saya punya ya, pembelajaran berdiferensiasi. Saya buat berdasarkan minat, ada yang membaca, kemudian ada yang juga menggunakan ini, bisa suka melihat video, kemudian ini dia punya hasilnya. Dan ini Bapak Ibu bayangkan, ini saya punya 3 orang yang menyampaikan umpan balik ini. Dari hal yang sederhana ini Bapak Ibu, saya divalidasi dan diterima. Jadi aksi nyata itu tidak sulit sebenarnya. Hanya mungkin kita berpikir sulit atau kita tidak membaca dia punya persyaratan ini dengan baik. Jadi sekali lagi, ini saya punya Bapak Ibu hanya 3 lembar saja, 2 lembar foto, dan yang ketiga ini dia punya hasil diskusi. Kemudian ini adalah apa yang siswa rasakan, masukan. Itu selesai. Saya tidak buat dengan video atau di Canva, tapi saya buat di Word saja, dan saya ubah ke PDF dan diterima. Karena apa? Memenuhi semua persyaratan yang ada. Oke, satu lagi tentang profil pelajar Pancasila. Sekali lagi Bapak Ibu, di saat klik pasti akan ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi topik-topik itu dia mempunyai pilihan aksi nyata itu yang berbeda-beda. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung. Tetapi saya bilang tadi, yang pertama adalah Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhan atau yang merupakan yang paling mudah menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan baik. Nah, oke, saya memilih yang ini ya, sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid. Nah, setelah diklik ini, kemudian selanjutnya, seterusnya itu Bapak Ibu, ya selanjutnya ya, muncul seperti ini. Ini adalah syarat-syarat tadi. Bapak Ibu klik selengkapnya saja, lalu akan muncul syarat-syarat. Kalau Bapak Ibu melihat, wah syaratnya ini susah, ganti di atas. Bisa menggantikan aksi nyata, kembali lagi ke depan. Jadi akan muncul kembali lagi ke sini. Oh gitu ya. Ya, kalau Bapak Ibu merasa itu sulit. Selanjutnya lagi, saya hapus sebentar. Akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu diklik ke kanan saja, digeser ke kanan, lalu selanjutnya. Setelah selanjutnya, nah, tadi yang seperti pertama kita sudah belajar mengisi hal-hal ini, seperti ceritakan proses dalam kegiatan sosialisasi ini, ceritakan respon atau reaksi murid saat sosialisasi, semuanya. Bapak Ibu bisa mengisi saja sesuai dengan aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan di kelas, apa yang dirasakan semuanya isi di sini. Tidak perlu panjang-panjang, tetapi 1, 2, 3 di bagian bawah ini juga bisa diatasi atau bisa menjawab soal-soal itu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata, tinggal Bapak Ibu klik ini, mengisi semuanya ini,
lalu centang di sini, simpan. Oke. Tapi saya akan melihat, mencontohkan aksi nyata saya. Nah, ini Bapak Ibu. Sekali lagi, kita kembali ke syarat-syaratnya. Kita kembali ke syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah aksi nyata ini akan mensosialisasi P3 atau profil pelajar Pancasila kepada murid. Anda bisa berkolaborasi dengan rekan guru lain dalam mengadakan kegiatan ini. Rancangan kegiatan sosialisasi tersebut rancang dengan menarik dan interaktif yang memuat ini Bapak Ibu ya, bisa membaca sini ya. Keenam, dimensi profil Pancasila, kemudian perilaku yang diharapkan muncul, kemudian perubahan yang akan murid hadapi. Yang ketiga, ajak murid untuk urun rembuk dalam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan. Yang keempat, itulah minta umpan balik. Umpan balik ini Bapak Ibu sekali lagi bisa buat sendiri, bisa juga di perpustakaan belajar. Kalau Bapak Ibu klik perpustakaan belajar ini akan muncul umpan balik. Kemudian unggah bukti Bapak Ibu, dokumentasi, kemudian umpan balik. Bapak Ibu yang saya bilang tadi, umpan balik, dokumentasi, refleksi, itu paling hal 3 penting itu yang paling Bapak Ibu harus kerjakan di dalam aksi nyata. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran tersebut. Nah, ini Bapak Ibu saya punya. Kebetulan kemarin saat penerimaan siswa baru, saya memberikan materi tentang kebinekaan global, dan ini bersyukur bahwa saya mengambil dokumentasinya. Jadi Bapak Ibu saat melakukan hal-hal yang baru, saat menerima atau berbagi di siswa baru atau buat apa, di foto Bapak Ibu. Karena hal-hal itu sangat penting sekarang bagi kita. Bisa membuat aksi nyata di mana simpan. Jangan takut untuk file penuh, bisa simpan saja di Belajar ID, di Drive Belajar ID. Kemudian ini Bapak Ibu saya bilang tadi, ini hal-hal yang saya harus dituliskan. Kemudian ini foto-fotonya. Ini umpan balik. Umpan balik dari si siswa ya, nama murid, kelas, materi, apa yang mereka rasakan. Setelah itu, hal baru yang bagian bawah ini, hal baru yang saya rasakan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, setelah saya melihat, aksi nyata ini tidak sulit. Yang penting kita punya bukti, dokumentasi, kemudian refleksi dari kita masing-masing, kemudian ada yang ketiga adalah umpan balik. Jangan lupa yang ketiga hal ini, karena ini sangat-sangat penting. Lalu yang berikut, jangan sampai dokumentasi kita itu atau foto-foto kita itu berbeda di saat contoh. Misalkan saya punya dokumentasi ini kan pas saat siswa baru, siswa SMP. Ada beberapa guru yang memasukkan siswa baru, tapi dengan pakaian SMA, itu juga kan perlu dipertanyakan lagi. Atau dia membuat foto-fotonya yang tidak ada dia, orang lain. Jadi Bapak Ibu hati-hati soal-soal seperti ini, karena ini sangat penting. 3 hal itu yang saya bilang tadi. Ini aksi nyata juga salah satunya di aksi nyata kurikulum Merdeka. Sekali lagi saya bilang ke Bapak Ibu, hal yang penting adalah membaca ini dengan baik. Tidak sulit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua tes-tes yang ada, mulai besok lakukanlah aksi nyata itu, tidak sulit. Yang penting saya bilang tadi, dokumentasi dengan baik, kemudian refleksi, kemudian umpan balik dari teman-teman semuanya. Yang penting Bapak Ibu baca dulu hal-hal yang ada di sini. Nah, ini saya punya aksi nyatanya. Kebetulan baru-baru saya berbagi di SMA 40 dan SMA 20 di Seram Utara. Oke, ini foto-fotonya. Kemudian ini hal-hal yang saya bagi, refleksi sedikit. Kemudian ini ya, ini umpan balik dari beberapa teman. Ya, intinya Bapak Ibu supaya aksi nyatanya itu diterima dengan baik, Bapak Ibu harus membaca persyaratan dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu harus melihat dokumentasi dengan baik. Yang ketiga, refleksikanlah semua kegiatan Bapak Ibu itu dengan baik. Tidak perlu membuat beberapa paragraf atau kalimat, yang penting dia memenuhi semua persyaratan. Yang ketiga, Bapak Ibu harus
ada umpan balik dari siswa atau teman-teman guru yang Bapak Ibu sampaikan materi tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini yang membuat aksi nyata ditolak dan perlu pergantian. Yang pertama, tidak mengikuti persyaratan yang ada. Jadi waktu saat aksinya dibuat, pikir kurikulum merdeka, lalu buat saja kurikulum merdeka seperti misalkan ini, berarti ditolak dong karena tidak sesuai dengan syaratnya, karena syaratnya itu kan harus sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian fotonya tidak lengkap, tidak sesuai. Ya, kemarin juga saya punya satu aksi nyata ditolak. Kenapa? Karena saat foto saya ditampilkan, itu tidak ada wajah saya. Karena saya mencari foto-fotonya saat saya memberikan pembagian laporan pendidikan kepada orang tua, saya foto dari depan. Berarti wajah saya tidak tampak. Dan itu ditolak. Saya juga bingung mau cari fotonya yang mana ini. Nah, akhirnya saya ditolak dan saya harus buat baru lagi, mungkin aksi nyata yang baru, atau saya harus mencari foto yang baru. Jadi hati-hati jangan sampai tidak terlihat wajah kita atau wajah kita itu orang lain. Kemudian ini juga kemarin saya lihat juga ada beberapa teman yang di aksi nyata itu waktu saat ubah KPDF tulisannya itu berantakan. Jadi Bapak Ibu saat Bapak Ibu membuat di Word dan saat Bapak Ibu ingin mengubahnya ke PDF, perhatikan lagi. Jangan sampai Bapak Ibu punya PDF itu berantakan. Ya, yang berikut tidak ada umpan balik. Bapak Ibu, ini umpan balik ini bukan umpan balik saat kita membagi ke teman-teman, lalu teman-teman memberikan umpan balik. Itu bukan. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan diterima atau tidak diterima. Tetapi umpan balik ini saat saya memberikan materi kepada guru-guru atau pada siswa saya, ada umpan balik dari siswa saya. Bisa dengan from, atau bisa Bapak Ibu membuat satu lembar kertas, anak-anak menulis, atau teman-teman menulis. Yang penting ada umpan balik tersebut. Saya yakin bahwa Bapak Ibu punya aksi nyata itu akan diterima. Oke, yang berikut, bukan seberapa cantiknya atau indahnya aksi nyata yang saya buat, tetapi apakah aksi nyata tersebut sudah memenuhi kriteria yang diminta. Ya, Bapak Ibu, jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa aksi nyata ini sangat mudah dan saya sudah mendapat sertifikat yang banyak sekali. Sebelum saya mengetahui dia punya hal-hal mungkin sekarang, tapi saya melihat bahwa aksi nyata ini tidak terlalu sulit sekali lagi. Yang penting memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi. Ya, seperti itu. Mungkin selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada host untuk melanjutkan acaranya. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ucep, narasumber hebat yang sudah berbagi bagi kita semua di saat ini. Bapak Guru hebat yang berbahagia, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya tentang cara memvalidasi aksi nyata Bapak Ibu. Jadi yang mau bertanya silakan di resign. Kita membuka sesi pertanyaan ini untuk 3 orang. Ya, sudah ada 2 penanya. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut dulu Pak. Ada 2 dulu Bapak Rahim Tualeka. Ya, untuk sementara kita jalan dengan 2 penanya. Yang pertama, Bapak Abdurrahim Tualeka, dan yang kedua Ibu Miftahul Rohman Purnama. Ya, kepada Pak Abdurrahman Tualeka, disilakan untuk bertanya ke narasumber. Izin Ibu host, Bapak Silakan. Ocep, narasumber luar biasa. Ocep, singkat saja Ocep untuk terkait dengan validasi aksi nyata. Beta kebetulan kemarin aksi nyatanya kurang lebih ada 6 ya yang sudah dikirim. Namun memang
bukan mungkin ya, pasti itu. Pastinya memang ya aksi nyata yang dibuat belum sesuai dengan prasyarat yang ditentukan. Namun bisa tidak Pak Cep kalau memang itu bisa diiyakan. Kan di sana setelah dicek dari hasil penolakan itu, kemudian tertulis di situ aksi nyata ditolak karena tidak sesuai, misalnya karena kurang lebih lah bahasa kayak itu. Nah, saran saya begini Pak Cep, kalau memang itu bisa diiyakan, aplikasi kalau bisa diidentifikasi, maksudnya kurangnya di bagian mana, sehingga nanti pada saat perbaikan kami tidak sulit lagi untuk mengidentifikasi kok ini kira-kira apa sih yang kurang gitu. Jadi tinggal pada saat perbaikan kita cuma fokus pada yang kurang saja, karena kalau misalnya bilang tidak cocok, mana yang tidak cocok kan katong bingung lah. Katong agak bingung untuk mengidentifikasi yang kurang cocoknya di mana. Tapi secara pribadi mungkin kita mungkin sudah tahu bahwa memang kurangnya di mana. Tapi kalau memang lebih baiknya, kalau memang itu bisa, ya mungkin Pak Ocep karena memang sekarang bagian dari tim validasi aksi nyata PMM, mungkin bisa diusulkan atau bagaimana caranya sehingga nanti hasil validasi yang ditolak itu ada teridentifikasi. Yang ditolak itu karena mananya yang kurang gitu. Demikian Pak Cep, terima kasih. Selamat sore Ibu Hots, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Rahim atas usul yang baik. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Penanya kedua, Ibu Miftahul Rohman, silakan. Oke Ibu, sebetulnya. Oh maaf Pak. Ya Bapak. Mohon maaf ya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya dari SMA Negeri 60. Jadi itu sekolah penggerak angkatan kedua. Saya buat komunitas Pak Ocep, sedikit cerita ya. Terus disuruh buat dinyatakan untuk validasi komunitas. Nah, di situ ada keterangan setiap hari Rabu dan apa gitu. Itu untuk validasinya. Terus saya cek itu nggak ada gunanya, saya kurang apa yang. Terus saya mau tanya, apakah di lembar aksi nyata itu ada Pak? Halo Pak Roman. Ya, Pak Roman. Siap. Iya, suaranya putus-putus, bisa diulangi pertanyaannya? Oh ya Ibu. Jadi saya mau tanya, kemarin kami udah buat aksi nyata untuk validasi tes belajar. Terus belum ada pengumumannya, kan di situ ada keterangan hari Rabu setiap minggu pertama. Itu saya lupa, saya nggak screenshot. Terus yang kedua, ada pakemnya untuk lembar aksi nyata. Soalnya saya search di beberapa itu kayak, terus saya baru tahu juga ternyata ada yang Ocep jelaskan 1, 2, 3. Mungkin bisa Pak Ocep kasih contoh ke grup, ini loh contoh aksi nyata biar jadi inspirasi buat saya dan teman-teman menyelesaikan aksi nyata. Itu saja Ibu, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Miftahul Rohman. Kepada Pak Ocep, mungkin bisa langsung terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Miftahul. Ya, terima kasih untuk kedua Bapak. Yang pertama Pak Tualeka, saat disampaikan seperti itu, kami juga menyampaikan kepada tim di pusat, tetapi itu belum ada dia punya icon-icon seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak sudah tahu di mana kesalahan setelah tadi melihat, mungkin bisa diubah saja. Memang betul, itu menyusahkan juga sih, karena kan kita tahu di mana kepastian atau titik kesalahan saya. Nah, tetapi memang kami sudah menyampaikan juga sih bahwa Pak gimana kalau ini. Tetapi sekali lagi belum ada ikon-ikon itu di dalam kita punya CMS atau program yang bisa kita membuat validasi. Ya, jadi semangat Pak Tualeka, mungkin bisa membuat yang baru. Mungkin pasti saya tahu bahwa Bapak tahu kekurangan-kekurangan apa setelah mungkin tadi sudah kita melihat sama-sama.
Ya, kemudian untuk yang kedua Bapak Mitakul, Terima kasih. ya, Bapak nanti saya share ya ke grup. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti apa grup kami di lalu bisa bergabung di WA. Setelah itu saya akan mengirim aksi-aksi nyata saya dan mungkin juga setelah ini saya akan kirim materi ini di grup juga. Kalau Bapak Ibu sudah mau bergabung di grup kami di grup GP Maluku Tengah, saya akan mengirimkan dan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui aksi-aksinya seperti apa dan Bapak Ibu bisa mengikutinya walaupun tidak sama, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti lebih hebat lagi. Terima kasih Pak Rohman. Ya Pak, sambung sedikit mumpung masih ingat. Pak, untuk validasinya sesuai atau tidak bisa dilihat di mana ya? Soalnya dari sampai hari ini saya kontrol PMM karena kemarin kan sudah buat untuk legalitas validasi komunitas belajar. Terus saya udah buat aksi nyatanya. Tapi saya cek-cek itu belum ada hubungan seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Bapak saya punya PMM itu dari bulan Juli, baru divalidasinya itu bulan Oktober. Jadi memang harus sabar karena yang mengirim aksi nyata ini bukan 1-2 orang, tapi itu ratusan ribu kan tadi saya. Oke, Ya, jadi bisa 4 bulan, 3 bulan, tapi sabar saja. Yang penting saya bilang tadi memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dan pasti Bapak Ibu akan mendapat sertifikat 30 jam lebih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi Pak, sedikit, misalnya kan saya mau menyelesaikan aksi nyata lagi, terus aksi nyata sebelumnya kan saya butuh validasi, valid atau tidak, terus saya ngirim lagi aksi nyata, nggak apa-apa ya Pak, ya nggak masalah ya? Tidak apa-apa ya, tapi kalau seandainya yang sudah pernah kirim, tidak bisa diubah lagi. Nanti kalau seandainya divalidasi oleh tim validasi, baru bisa diubah. Tapi beda topik Pak, nggak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Sebaiknya semua topik-topik itu diselesaikan. Dengan syarat-syarat pasti Bapak akan diterima semuanya. Dan mungkin 3-4 bulan lagi setelah Bapak melihat, pasti hijau semua berarti semua sudah ada sertifikat yang seperti saya tunjukkan tadi, sertifikat yang ditandatangani oleh Dirjen, kemudian mempunyai jam-jam supaya waktu Bapak Ibu menaik pangkat tidak sulit-sulit lagi mencari sertifikat, tinggal diambil saja. Begitu Bapak, luar biasa sekali Bapak. Ayo semangat Pak. Terima kasih Pak, ya sedang menyelesaikan soalnya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Ibu Ocha ada yang juga mengangkat tangan? Ibu Ocha silakan. Masih Iya, masih ada 2 orang ya. Kita masih berikan kesempatan karena masih ada waktu. Kepada Ibu Neneng Komariana, silakan. Ya, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir. Iya, daftar hadir sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Silakan Ibu Komariana. Iya, terima kasih. Ada terdengar suara saya, Ibu? Sangat jelas, Bu. Oh iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan dari komunitas dari Maluku ini. Sangat memberi banyak hal-hal baru yang saya pelajari di sini. Berkaitan tentang tema hari ini, kebetulan saya sebenarnya sudah lumayan ya, sudah menyelesaikan 6 topik, tapi tidak satu pun aksi nyata yang saya buat, karena itu tadi seperti yang Bapak sampaikan, adanya kebingungan, kemudian sudah memikirkan itu sulit gitu kan, padahal belum dicoba gitu. Dan juga mungkin beberapa kegiatan di sekolah juga yang menyita waktu. Tadi sebenarnya karena jaringan saya agak bermasalah kemungkinan ya, jadi share screen itu tidak nampak di saya. Jadi tadi memang saya bertanya ingin meminta untuk untuk link filenya aksi nyata biar saya bisa melihat bagaimana urutannya. Tapi tadi Bapak udah menyampaikan akan mengirimkan linknya di grup dan saya sudah masuk di dalam grup. Ada hal yang ingin saya tanyakan mungkin biar memperjelas saja Pak. Tentang aksi nyata ini kan ada beberapa hal Pak ya, ada beberapa poin ya di pilihan aksi nyatanya itu kan seperti tadi ada contohnya seperti yang pertama topik yang 1, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran dari topik merdeka, itu kan ada beberapa sampai 5 ya. Berarti itu kita pilih semua Pak ya.
berarti itu dipilih semua, artinya diselesaikan semua begitu Pak ya. Saya agak kurang ini apa namanya, kurang paham tadi di sana karena jaringan di saya mungkin yang bermasalah sehingga mendengarnya hanya separuh-separuh itu Pak. Itu karena saya pahamnya itu kayak model ada dua pilihan itu ya, di aksi nyata tuh kayak ada dua pilihan, jadi nanti tinggal pilih yang mana. Tadinya saya pahamnya seperti itu, tetapi ternyata ada 5 itu yang memang harus diselesaikan gitu ya. Dari setiap topik itu mungkin yang jelas umpan baliknya Pak ya, umpan baliknya. Mungkin itu dulu Pak dari saya tadi. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Maria Sahertian. Silakan. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Sangat Jelas, jelas, Ibu. Ibu. Mohon maaf, ada sementara di atas kapal, jadi ada bunyi kapal. Selamat sore, Bapak Ibu hebat Selamat sekalian. sore, Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru penggerak angkatan pertama, angkatan kedua yang sudah membuat kegiatan webinar ini untuk bisa Bapak Ibu CGP yang lain atau guru penggerak angkatan-angkatan yang lain juga bisa bergabung bersama untuk melihat kegiatan ini menyangkut dengan PMM ini. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ocep, khususnya dalam penyampaian atau pembuatan video pembelajaran dan nanti diunggah di dalam PMM ini sendiri. Ada beberapa hal yang memang menjadi catatan penting bagi saya, walaupun memang saya sama dengan Pak Ocep satu lokasi sekolah atau satuan pendidikan, tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan juga karena memang sangat penting. Memang sementara ini saya juga sementara membuat beberapa karya, tapi saya dengar ada banyak masalah memang karena tugas dan tanggung jawab yang memang ada tambahan yang cukup banyak sehingga kadang terhambat dalam menyelesaikan. Khusus mengenai video pembelajaran Pak Ocep dan rekan-rekan semua, video pembelajaran ini barangkali saya terlambat dan tidak dengar dari awal. Durasi waktu itu apakah memang dalam pembuatan video ini memang langsung ditentukan pas bahwa durasi waktunya hanya sebatas itu, ataukah bisa lebih durasi waktu untuk pembuatan videonya? Kemudian yang berikut dalam pembuatan video pembelajaran ini, yang tadi disampaikan refleksi, kemudian masuk dengan umpan balik, dokumentasi. Apakah memang pada saat kita buat video pembelajaran, bisakah kita buat dalam bentuk dokumentasi dan hanya dokumentasi saja yang dilakukan? Dalam artian memang ada wajah kita juga nampak, ada wajah kita juga tidak nampak, tapi itu alurnya seperti itu yang kita buat. Apakah bisa seperti itu? Dibuat videonya hanya dalam bentuk berbagai macam dokumentasi yang dilakukan. Itu dalam sesuai dengan judul yang kita angkat nanti. Ya, barangkali 2 hal itu yang saya sampaikan dulu untuk sementara. Oke, demikian selamat sore Pak Ocep dan Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat sore. Ya, Pak Ocep disilakan. Ya, Ibu Neneng terima kasih. Yang pertama, jadi kalau seandainya aksi nyata itu misalkan di dalam satu topik itu kan ada 2 pilihan. Terserah Ibu Neneng mau buat aksi nyata yang pertama atau yang kedua. Di saat Ibu Neneng memilih aksi nyata yang pertama, lalu Bapak Ibu membaca syarat-syaratnya. Jadi hanya satu saja aksi nyatanya, tidak 5-5. Nah, yang penting Ibu melihat sesuai dengan minat Ibu. Di dalam, misalkan Ibu memilih aksi nyata yang pertama, di dalam aksi nyata yang pertama itu ada syarat-syaratnya dalam membuat aksi nyata itu. Jadi Ibu tinggal menyesuaikan dengan syarat-syarat itu, Ibu. Jadi tidak semua aksi nyatanya itu dibuat. Nah, seperti itu.
Kalau untuk video, untuk waktunya itu tidak, saya belum tahu karena saya selama ini tidak membuat video. Tapi kalau untuk alurnya, ada foto Bapak Ibu atau ada alur, tidak masalah. Yang penting tadi harus juga ada aksi umpan balik. Karena kalau seandainya tidak ada umpan balik, berarti tidak memenuhi salah satu persyaratan. Walaupun itu video kita bagus, mengikuti alur, sudah menjelaskan tentang Merdeka Belajar, kemudian kan sudah ada. Tapi kalau seandainya tidak ada umpan balik, berarti tidak bisa. Jadi supaya video itu ada umpan balik, terakhirnya Bapak Ibu foto umpan baliknya dimasukkan dalam video itu lagi, supaya dalam video itu ada dokumentasi, ada umpan balik, ada semuanya itu, supaya dia diterima dan mendapat validasi dan mendapat sertifikat. Mungkin itu saja. Kalau seandainya saya ada kurang, bisa ditanyakan ulang. Iya, demikian penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita. Saya kembali bertanya kepada para penanya, apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ocep? Iya, terima kasih Ibu dan Pak Ocep ya. Terima kasih atas pencerahannya. Dan saya tunggu untuk paling ininya biar bisa lebih jelas lagi nanti untuk memberikan untuk bercontohnya gitu. Iya. Nanti gabung grup kita ya Ibu, supaya saya mengirimkan itu grup WA juga. Di dalam kita punya di PMM itu ada grup kita, jadi gabung supaya saya mengirim. Lalu yang jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena ini juga untuk mendapat sertifikat Bapak Ibu. Ya. Iya, saya dari Kalimantan Timur, Pak. Tidak apa-apa bergabung, Pak ya. Luar biasa, Bu. Terima kasih. Ini semuanya saya melihat Nusantara. Ya. Terima kasih, salam dari Kalimantan. Ada Ibu Usir juga di luar Maluku ya. Luar biasa. Iya, Ibu Mei, Ibu sudah saya dari Batam. Dari Batam, oh ya. Terima kasih. Ya. Saya tunggu saja penjelasan lanjutan dari Pak Ocep mengenai durasi waktu, ataukah memang kalau tidak durasi waktu, barangkali dari slide per slide itu kira-kira banyaknya itu sekitar berapa begitu, supaya jangan sampai kayak kelebihan sehingga pada saat pengirimannya itu tidak bermasalah seperti yang disampaikan, atau tidak terverifikasi seperti itu. Jadi nanti Pak Ocep bisa kasih contoh-contoh dikirimkan buat kami, supaya barangkali kami bisa melihat contoh itu dan kami buat sebanyak seberapa slide itu, atau kalau tidak pakai durasi waktu. Oke, demikian. Terima kasih Pak Ocep. Salam hebat. Ibu Mei adalah wakil kepala sekolah saya, satu ruangan dengan saya, di pinggir meja saya. Nanti besok kita ketemu. Oke, Pak Ocep, satu lagi penanya dari Ibu Paulina Devi. Ya, ini luar biasa sekali, pesertanya antusias. Ya, silakan Ibu Paulina. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kedengaran suara saya Bapak Ibu ya? Iya, dengar Bu. Ya. Sebelumnya saya juga jauh. Ini saya dari Kalimantan Barat. Jadi ya, saya ingin menanyakan begini Pak. Saya sudah mengirimkan aksi nyata dari satu modul yang sudah saya selesaikan. Tapi kemarin saya buka itu ternyata di sini tulisannya sepertinya ditolak. Tulisannya itu perbaiki aksi nyata Anda. Kemudian ada sarannya saya baca di situ sesuai tema, memiliki dokumentasi dan memiliki umpan balik dari objek aksi nyata. Tapi rasanya sebenarnya rasanya itu semua sudah saya penuhi gitu Pak. Jadi kok bisa sepertinya ditolak begitu? Ya, kemudian di sini untuk menyebar dokumentasinya itu kemarin saya menyebarkannya itu di grup WA sekolah, karena di sini saya menyebarkan tentang pemahaman tentang ini kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya menyebarkan ini pemahamannya itu di grup WA sekolah, karena masih banyak guru-guru yang lain itu belum mengerti kurikulum Merdeka itu seperti apa. Begitu Pak. Maksud saya itu bagaimana kok sepertinya saya sudah memenuhi persyaratan yang
diajukan, tapi di sini sepertinya di aksi nyatanya itu ditolak. Terima kasih Pak, begitu saja. Ya, terima kasih Ibu Paulina. Saya belum melihat bagaimana aksi nyata Ibu. Tapi kalau saya, saya buat dalam bentuk ini Pak, dalam bentuk poster digital. Oh, itu. Lalu saya sebarkan di grup WA sekolah, saya screenshotkan, dan itu umpan baliknya sih yang mengisi itu kawan-kawan yang di dalam grup WA itu. Oh ya, apakah umpan balik Ibu itu sesuai dengan yang ada yang seperti misalkan yang tadi saya bagikan seperti misalkan dari paparan yang disampaikan saya berpikir bahwa ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini, ataukah Ibu membuat sendiri atau gimana? Iya, buat sendiri Pak. Coba mungkin Ibu memperbaiki, kan Ibu sudah melakukan, sudah ada dokumentasi. Umpan baliknya itu Ibu gantikan dengan yang tadi. Nanti baca ulang dia punya persyaratan supaya umpan baliknya diganti. Karena kalau seandainya Ibu sudah membuat sesuai dengan itu pasti terima. Kalau seandainya juga Ibu merasa bahwa semuanya sudah lengkap, Ibu bisa mengkomplain. Itu komplain bisa ada di dia punya bagian itu. Oh iya, tadi saya sudah ajukan banding gitu Pak ya. Ya, misalnya betul. ajukan banding itu ditolak lagi, berarti memang harus diperbaiki Pak ya? Ya, sebaiknya Ibu melihat lagi, mungkin tadi saya bilang syarat persyaratannya itu mungkin ada yang kurang di tadi umpan baliknya itu. Jadi mereka mungkin mau umpan baliknya seperti yang ada di persyaratannya itu. Oh ya oke Ya. Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya. Ada satu lagi mungkin terakhir. Ini mungkin penanya yang terakhir, Ibu Tahla Keya, mengingat waktu kita sudah di penghujung. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ocep dan Ibu host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya maaf, saya dari tadi ini saya mau bicara, cuman agak canggung karena memang kelihatannya di sini semuanya pada sarjana SMA ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya begini Pak, saya ini merupakan dari Kecamatan Tehoru yang baru pernah saja mengikuti webinar tentang kurikulum merdeka ini Pak. Jadi maksud saya ini saya masih bingung dalam bagaimana menuliskan aksi nyata atau mengunggah aksi nyata lewat PMM itu, kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran kurikulum merdeka itu ke lapangan ke dalam pembelajaran saya di kelas. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Telha. Jadi topik hari ini mengenai tips. Itu berarti teman-teman atau Bapak Ibu yang lain sudah pernah membuka aksi nyatanya, sudah pernah membuka PMM dan mungkin sudah terbiasa dengan PMM. Mungkin kendalanya cuma di aksi nyata. Tapi kalau seandainya Ibu baru pernah atau mungkin belum terlalu membuka platform Merdeka Belajar, Ibu yang penting Ibu punya email belajar ID ada, lalu Ibu membuka saja. Ibu semua materi-materi IKM semua ada di situ. Baik penilaian, kemudian disiplin positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, semuanya ada Bapak Ibu. Jadi bagaimana implementasikan dalam kelas sangat banyak Bapak Ibu. Saya banyak belajar. Jadi kan saya bilang tadi, guru kita itu saya kemarin mengikuti kegiatan di Jakarta itu 3,3 sekian itu yang saya terima, saya dengar. Sekitar 600 sampai 800 ribu itu yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dipanggil bukan sedikit. Nah, salah satu hal yang pemerintah buat ini adalah dengan PMM ini, dan dalam PMM pembelajaran mandiri itu sangat baik untuk kita pelajari. Dan saya waktu membaca itu saya bilang, ya tuh luar biasa. Tanpa mengikuti guru penggerak pun semuanya sudah ada di dalam video-video yang ada terserah. Yang penting kita mengisinya. Dan bagaimana Pak untuk mengimplementasikannya? Kalau Ibu melihat dengan baik-baik, pasti Ibu bisa seperti misalkan cara mendidik siswa yang nakal itu
disiplin positifnya gimana, semuanya ada di situ Ibu. Yang penting kalaupun masih belum nanti kita sharing-sharing saja Ibu. Ibu bisa nanti dalam grup kita bisa WA lalu caranya gimana. Seperti itu Ibu. Kalau di sini nanti kita awal lagi dari lanjut. Terima kasih Ibu Kila sudah bergabung dengan kami. Salam dari kami untuk teman-teman di THR. Iya, Bapak. Siap. Oke, Pak Ocep, mungkin satu dari kolom chat. Apakah pertanyaan dari Ibu Laila? Apakah pertanyaan umpan balik untuk semua topik sama atau bisa berbeda? Iya, Bapak Ibu, pertanyaan umpan balik itu bisa berbeda Bapak Ibu, kan sesuai dengan topik-topiknya. Kalaupun Bapak Ibu secara umumnya sama tidak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu umpan baliknya itu nanti Bapak Ibu segini, buka di dia punya persyaratan itu, lalu buka di perpustakaan yang tadi saya klik itu ada dia punya contoh-contoh untuk umpan baliknya itu. Jadi semua umpan baliknya itu ada di dalam perpustakaan itu, Bapak Ibu bisa mengambil atau bisa membuat sendiri. Pertanyaannya gimana? Nah, kalau untuk topik Merdeka Belajar seperti yang tadi, kalau untuk topik yang misalkan berdiferensiasi kan berbeda. Apakah siswa pembelajaran di hari ini, apakah ada masukan? Jadi refleksi seperti pembelajaran kita lakukan seperti itu. Jadi tidak sama juga sih seperti itu Ibu. Sesuai dengan topik dan kontennya masing-masing. Ya, silakan ya Ibu Ocha begitu. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu hebat semua. Itu yang sudah disampaikan, ditanggapi oleh narasumber kita. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa setelah Bapak Ibu mempelajari topik-topik yang ada di PMM, yang harus diperhatikan yaitu Bapak Ibu jangan lupa untuk mendokumentasi, kemudian membuat refleksi dan juga umpan balik supaya aksi nyata Bapak Ibu bisa divalidasi. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk tetap bersabar menunggu sampai aksi nyata Bapak Ibu divalidasi dan pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah jam 39. Iya, Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat karena itu merupakan salah satu syarat untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat untuk webinar saat ini. Dan Bapak Ibu, kami rasa kita sudah ada di penghujung acara webinar kita di saat ini. Foto-foto. Oh ya, sebelum saya menutup webinar kita di sore ini, mungkin kita ada dalam sesi foto. Dan untuk Bapak Ibu hebat semua, mohon untuk kameranya diaktifkan supaya kita ada dalam sesi foto dan sesi ini akan dibagi dalam beberapa bagian supaya semuanya bisa terdokumentasi. Ya. Oke, siap. 1, 2, berikan senyum yang paling cantik dan yang paling orang di kapal manis-manis ya. 1, 2, 3. Oke. Berikut. Satu slide saya ke Pak Ocep. Ya, kayaknya 1 slide saja. Karena beberapa Bapak Ibu guru belum buka. Oke. Terima kasih. Iya. Siap ya. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, rangkaian sesi webinar kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat, yang luar biasa, yang sudah mau berbagi ilmunya untuk kita semua di saat ini. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk pengembangan pendidikan kita semua ke depan. Dan tentunya itu semua untuk anak-anak bangsa yang kita didik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ada di seluruh Indonesia yang sudah boleh bergabung. Jadi bukan saya yang ada di Maluku, tetapi sampai di bagian barat Indonesia, Kalimantan, Batam bahkan ada di webinar ini. Terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami. Kemudian
sebelum saya mengakhiri dan menutup webinar ini, ada pantun yang mau saya sampaikan untuk kita semua. Ya, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasinya, semoga bisa bermanfaat. Satu lagi pantunnya, ya, Bu Masri membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih. Saya Rosie Selmasiahaya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Uci. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live. Terima kasih Ibu Tena, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Aduh, Ibu Regina lain. Ibu Regina pun tak mau. Ya, Ibu Regina terima kasih Pak Dewi. Ibu Evi. Izin live ya. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Ucep. Selamat sore. Selamat sore Ibu-ibu semua, Bapak Ibu. Ibu Masri. Ya, Bu Ocha. Permisi keluar. Stroberinya, iya. Ya, siap-siap. Makasih.